Lumbung ikan nasional jelas bahwa itu 3 WPP tadi. Intinya saya mau tanya Pak, apakah benar bahwa itu harus integrated hulu hilir? Jadi saya bilang penangkapan terukur itu bukan soal tangkap Pak. Tapi mohon maaf, bangun integrated port. Ini direkam soalnya. Duitnya nggak ada masalahnya. Cuman satu yang harus saya lakukan, saya undang investor. Investor, ini loh saya kasih hak kamu untuk ngambil di sini. Tapi syaratnya kamu harus membangun pelabuhan. Sudah ada 8 pelabuhan yang dibangun pemerintah. Silahkan dipilih. Atau kalian mau bangun baru. Itu salah satu yang sedang kita kerjakan. Gitu, supaya terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Kalau misalnya kita siapkan contohnya misalnya waktu itu Newport lalu kemudian tidak jadi. Karena memang anggarannya tidak ada Pak. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau masuk ke situ kan juga harus kita undang. Siapa yang mau masuk ke dalam kawasan itu kan harus kita undang. Apakah cocok ataukah pas dan lain sebagainya. Ini soal investasi. Begitu kira-kira. Interupsi lagi Pak Ketua. Sebentar saya jawab dulu. Pimpinan, Pak ya, pimpinan, izin pimpinan. Kakak diam dulu kakak. Diam. Sebentar untuk Abis yang itu ini baru Pak kakak Ketua. masuk. Kakak Sadia. Ini tidak boleh begini ya. Tidak boleh ada alasan, tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji presiden yang ke sana, warawiri ke sana dengan beberapa menteri ke sana, saya tidak bisa ambil terima kayak begini. Presiden menyampaikan sejak 2016 akan dibangun groundbreakingnya bulan November 2017. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima. Bisa bangun kereta api di Bandung, bisa bangun ibu kota negara. Lah ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana. Kontribusi tertinggi 37% untuk negara ini. Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami ini tidak adil. Kami ini ya, Maluku itu tuh orang yang paling baik se-Indonesia ini. Tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau merdeka. Ya sudah cukup Bu, cukup. Kalau hari ini bilang tidak ada uang, waduh, mana presiden itu? Mana Menteri Marpes itu? Ya sudah Benar-benar kami ditipu ini, pembohongan ini. Saya tidak bisa terima di sini. Kami ini Pak Ketua, kami dikata-katai. Enak saja bilang tidak ada uang. Kami tidak bisa terima model kayak begini. Oke, udah cukup. Pimpinan, izin pimpinan. Cukup. Pak Menteri, saya mohon nanti di Cukup. anggaran KKP Apa tadi nanti. Pak Menteri jawab dulu Harus ada pertanyaannya Lumbung Ikan si Nasional. Mohon Salim maaf, supaya Pak adil. Ketua. Jawab. Ya ini pertanyaannya Pak Salim tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Twasikal dan Ibu Sadia itu menjadi keputusan bersama, dan saya mengingat persis bagaimana proses rapat tentang pembentukan lumbung ikan nasional di Komisi 4. Dan itu bukan hanya di Maluku dan juga Maluku Utara Pak. Tolong nanti dipersiapkan waktunya untuk kami dari Provinsi Maluku dan juga Maluku Utara untuk bisa rapat bersama dengan Bapak penjelasan secara detail, sehingga kami juga akan menyampaikan ke masyarakat bagaimana sih sebenarnya tentang lumbung ikan nasional. Seperti kemarin Pak Menteri ke sana juga sudah disinggung tentang lumbung ikan nasional. Saya mohon dengan sangat menjadi atensi dan perhatiannya, karena ini termasuk isu yang sangat besar bagi kami di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Tapi kita tidak pernah membuang Provinsi Papua dan Papua Barat, karena ada 4 provinsi ini juga sangat dekat dengan perbatasan Sulawesi Utara dan juga berbatasan dengan Filipina. Tolong Pak Menteri nanti menjadi atensi, luangkan waktu biar kami akan menjadi satu pemahaman. Cukup Mbak Lin, jadi gini Pak Menteri, saya menyimpulkan ya, kalau tidak ada pandemi COVID-19 kemungkinan anggarannya masih bisa dicicil untuk apa yang disampaikan oleh Presiden, janjinya Presiden. Tapi karena 2020-2021 anggarannya kan dipotong cukup besar. Ya kan, seharusnya nih Kementerian Pendidikan anggarannya kan 20%. Harusnya kan dipotong, tetapi tidak bisa karena undang-undangnya mengatakan Kementerian Pendidikan itu harus 20%, walaupun selama 2 tahun ini kemungkinan itu masih banyak tersisa. Karena tidak ada sekolah yang buka selama 2 tahun. Tapi karena undang-undangnya mengatakan harus 20%, ya tidak bisa.
Ya, tolong ini Jaini direktur apa Dirjen tangkap keluhan-keluhan ini tolong diperhatikan semua. Pak Ketua. Ya, Bang Andi, 1 menit. Saya sebentar aja Pak Ketua. Ini saya kira Bu Sadia dan Pak Abdullah mengingatkan kepada Pak Menteri. Kebetulan menterinya kan baru juga nih. Mengingatkan kepada Presiden dan Menko Pak ya. Saya tadi kan catatannya di situ. Yang sudah berjanji sebenarnya ini. Jadi ini karena live mudah-mudahan Pak Menteri mengingatkan lagi. Menko dan Presiden bahwa ada janji di Maluku Pak. Ya, dan kita menitipkan bahwa betul-betul pesan ini sampai kepada Presiden dan Menteri Pak. Terima kasih.